Perkenalkan, nama saya Eka Siska Handayani. Perkenalkan, nama saya Huda Sabila. Perkenalkan, nama saya Linda Rahayu. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Yang pertama, ada sistem pertanggungjawaban akuntansi. Pengertian penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Manfaat penilaian kinerja yang pertama, mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan unsur dasar bagi distribusi penghargaan. Tahapan penilaian kinerja ada dua. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan terdiri dari A. Penentuan daerah, pertanggungjawaban, dan manajer yang bertanggung jawab. B. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. C. Pengukuran kinerja sesungguhnya. Yang kedua, ada tahapan penilaian. Tahapan penilaian terdiri dari A. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. C. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Karakteristik pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. 2. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah analisis yang berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis nilai proses membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Manfaat analisis nilai proses ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai konsumen. Proses bisnis merupakan suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membelinya. Meningkatkan proses efisiensi harus dengan pemahaman yang benar bagi konsumen, atau bagaimana mendefinisikan nilai agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisien dari garbage in dan garbage out. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Meningkatkan proses dimulai dengan pemahaman terhadap pelanggan dan bagaimana untuk mendefinisikan nilai. Pusat analisis nilai proses dibagi 3, antara lain, yang pertama, analisis penggerak. Analisis penggerak menekankan pada bagaimana cara mencari penyebab utama aktivitas. Yang kedua, analisis aktivitas. Fokus utama dalam nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas menekankan pada bagaimana mengidentifikasi atau menentukan nilai. Yang ketiga, mengukur kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas, seberapa baik proses yang telah dilakukan.
Proses ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja aktivitas ada 5 cara, yaitu yang pertama, laporan biaya bertambah dan tak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, perhitungan siklus hidup. Balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi dan implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Untuk menjadikan organisasi suatu institusi yang mampu berkreasi, diperlukan keunggulan di bidang keuangan. Melalui keunggulan di bidang ini, organisasi mengusahai sumber daya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan 3 perspektif strategi lain, yaitu perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Pada pelanggan, perusahaan mengidentifikasi dan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasarnya. Perusahaan diharapkan mampu membuat suatu segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya yang mungkin untuk dijadikan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan rencana jangka panjang perusahaan. Perspektif ini memiliki beberapa pengukuran utama dalam outcome yang sukses. Formula dan penerapan strategi yang baik. Strategi dari perspektif pelanggan yaitu frame equity. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan atas produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, kecepatan pelayanan yang diberikan, dan kualitas hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Perspektif proses bisnis internal. Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan pada kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Kinerja dari perspektif tersebut diperoleh dari proses kinerja bisnis internal yang diselenggarakan perusahaan. Perusahaan harus memilih proses dan kompetensi yang menjadi unggulannya serta menentukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja-kinerja proses dan kompetensi tersebut. Sasaran strategis dari proses bisnis ini adalah organisasi kapital seperti meningkatnya kualitas proses pelayanan kepada pelanggan, komputerisasi proses layanan kepada pelanggan, dan penerapan teknologi yang memudahkan pelayanan kepada pelanggan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kaplan dan Norton membagi tolak ukur perspektif ini dalam 3 prinsip, yaitu 1. People. Pengukuran strategi perusahaan. Salah satunya harus berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai, yaitu apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. B. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, ada 3 hal yang perlu ditinjau dalam menerapkan balance scorecard. C. Tingkat kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan menjadi hal yang penting khususnya bagi perusahaan jasa. D. Retensi karyawan. Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pekerja-pekerja terbaiknya untuk terus berada dalam organisasi. E. Produktivitas karyawan merupakan hasil dari pengaruh rata-rata dan peningkatan keahlian dan semangat inovasi atau perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan pelanggan. 2. Sistem. Motivasi dan keterampilan karyawan saja tidak cukup untuk menunjang pencapaian tujuan proses pembelajaran.
dan pertumbuhan apabila mereka tidak memiliki informasi yang cepat, tepat, dan akurat sebagai umpan balik. Oleh sebab itu, karyawan membutuhkan suatu sistem informasi yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Organisasi prosedur. Prosedur yang dilakukan suatu organisasi diperhatikan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Dalam perspektif ini, komponen yang digunakan yaitu A. Produktivitas karyawan. Untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam bekerja untuk periode tertentu, pengukurannya dengan membandingkan antara laba operasi dengan jumlah karyawan. Produktivitas karyawan sama dengan laba operasi dibagi jumlah karyawan. B. Retensi karyawan atau perputaran karyawan. Perputaran karyawan digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah karyawan keluar dengan total karyawan tahun berjalan. Retensi karyawan sama dengan jumlah karyawan yang keluar dibagi total karyawan tahun berjalan dikali 100%. C. Kepuasan karyawan. Pengukuran yang dilakukan dengan survei kepuasan karyawan melalui wawancara. Konsep balance scorecard. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa balance scorecard terdiri dari kartu skor dan berimbang. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personil. Melalui kartu skor, skor yang diwujudkan personil di masa depan dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personil. Balance scorecard mengembangkan perangkat tujuan unit bisnis melampaui rangkuman unit finansial. Para eksekutif perusahaan sekarang dapat mengukur berbagai unit bisnis mereka dengan menciptakan nilai bagi para pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan datang. Dan beberapa banyak perusahaan harus meningkatkan kemampuan internal dan investasi di dalam sumber daya manusia, sistem, dan prosedur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang. Balance scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan para partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Keunggulan balance scorecard: 1. Komprehensif. 2. Koheren. 3. Seimbang. 4. Terukur.